sekarang kita mau jemput tamu spesial. Siapakah itu? Kita lihat bersama sebentar lagi ya. Sangat-sangat spesial. Oh, man. Ada barang ketinggalan ini. Nah, itulah yang sering terjadi ya. Buat para driver itu kalau ada barang customer ketinggalan tuh komennya seperti itu. Jadi apa sih yang langkah yang harus dilakukan dan apa akibatnya kalau kita menyuekin situasi itu? Kita lihat ya. Tapi kita mau lihat yang satu ini dulu ya. Nanti kita akan bahas di akhir video. Selamat pagi semua. Ini hari Minggu. Kita mau ibadah dulu. Bulan Juni sudah mulai banyak bus-bus. Minggu pagi jalanan cukup sepi. Hari ini Daniel mau berenang di gereja. Excited tak? Kita siapin jurus-jurus gayamu. Bebas aja aku. Bebas. Yang paling gampang tuh gaya punggung, gaya kata. Gaya kata. Itu ada yang nungguin telolet ya? Itu anak-anak lagi konten mau cari telolet. Semoga lewat ya. Kalau yang modif tuh dan lo tahu itu bukan suara asli. Apa? Setelah pembangunan dulu cuma cowok aja deh. Sekarang ada cewek. Ada apa tempat Oke, favoritnya kita Papa? sampai di gereja. Tempatnya favoritnya Papa tuh ada tuh. Ada? Tapi kan Oh, kita mau enggak. berenang. Nggak usah sana aja. Aku langsung ke sana, Ma. Kita harus langsung menuju belakang. Masih dipaksa-paksa. Masa depannya semua yang terbaik. Makan siang, ini apa? Mama Ayam nggak tahu goreng. itu apa. Ini put on my lap. Sama Put on my snack. lap, ya. Kita mau makan siang dulu. Soto 6 juta. 60 juta. Itu 60 juta. Ya nggak ada yang mahal. Soto Pak Rus berani untung tipis. Mantap. Selamat makan teman-teman. Ludes saudara-saudara. Udah kenyang makan soto. Sotonya itu nasinya pisah ya, jadi kenyang. Kalau nasinya campur itu kurang nendang. Yogyakarta, kota bakpia. Jogja juga kota gudeg. Banyak yang nggak suka gudeg tuh. Kalau manis, datang pendatang pada nggak suka. Papa nggak suka. Yang Papa suka. Tapi ya tetap aja eksis dia. Ya, kita sampai Di rumah. di rumah. Dan disambut oleh gadis-gadis. Semoga. Habis Papa berangkat terus kalian anterin ke terminal. Ini habis dari gereja kita ya ada berapa jam tuh kita manfaatkan untuk on beat ya. Oke, sekarang ini saya mau ke Wanawatu. Wanawatu itu adalah salah satu restoran yang cukup happening sekarang ini ya. Kita mau jemput ke Wanawatu, terus kita mau ke Obelik. Ini namanya Bukit Boko ya, Bukit Boko. Di atas itu dah tempatnya Wanawatu. Ada Candari, ada Amaranta, ada banyak tempat-tempat yang menarik-menarik lah.
jaraknya juga nggak lebar-lebar amat sih, tapi ya pada kenyataannya bus ya lewat sini, papasan HIS, Elf gitu juga oke-oke aja sih. Kita udah sampai di Wanawatu. Sini dah tempatnya. Kita sudah sampai di Obelik Hills ya. Ini pemandangannya indah sekali ke sana. Ya, bagi yang ke Jogja sempetin lah kalau bisa sini. Lihat sunsetnya tuh keren. Dari parkirannya ini, kalau dari tempatnya lebih keren pastinya. Kita lanjutkan perjalanan. Well, ini udah orderan ke-8 ini ya. Bensinnya tinggal 1, kita harus beli bensin dulu. Tadi itu habis dari Obelik. Wah, kemana-mana deh kita, kemana-mana dari ujung ke ujung. Ini 2 customer terakhir itu dia maunya nggak pakai AC, jadi waduh keras sekali ini. Karena mungkin katanya mabuk dia. Kalau di Jogja ini kalau masih 2 bar gitu tuh masih oke ya, kita masih bisa jalan lah, masih aman lah. Kalau saya lihat sih driver Jakarta itu nggak berani dia. Mereka memilih untuk 2 bar itu udah batas terakhir ya, mereka harus langsung beli. Bisa dimaklumi ya, kota besar soalnya ya, kota besar, dan mungkin jalannya juga nggak semudah di Jogja yang pom bensin itu tinggal muter gitu aja udah nyampe. Dia kan harus muter, mungkin jauh muternya. Pom bensinnya juga banyak sekali di Jogja nih, titik-titiknya banyak sekali, jadi nggak usah worry. Tadi ada kejadian ya pas nganter tamu itu, dia pasangan suami istri muda gitu, pengantin muda gitu, punya anak 1 masih baby gitu, mungkin umur 1 tahun maksimal 2 tahun. Itu sweaternya ketinggalan ya. Akhirnya setelah jalan gitu, terus saya punya inisiatif untuk mengantarkan ke lokasi, karena mereka saya antar ke restoran gitu ya. Jadi saya pikir mereka masih makan. Ternyata benar ya, mereka masih makan di situ. Saya langsung masuk aja gitu, nggak ngomong sama hostnya, soalnya panjang ini ya, orang yang mau ngantri bayar, mau ngantri make reservation atau apa itu banyak. Jadi saya langsung nyelonong aja, saya cari orangnya itu. Ketemu dia bilang terima kasih Pak, terima kasih. Ya, saya nggak berharap apa-apa, soalnya itu saya lakukan buat saya sendiri sebenarnya. Karena di Grab ini, kalau sampai ada customer bilang ada barang ketinggalan, kita nggak bisa narik, kita nggak bisa on bid ya. Kita disuruh clearin masalah itu sama customer. Jadi di itu Grab akan memberikan nomor kita ke customer akan memberikan nomornya ke kita, jadi kita kontak sendiri di mana ketemuannya gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya menghindari seperti itu. Saya nggak mau sampai terganggu, sampai saya nggak bisa narik. Jadi saya ngalahin lah untuk nganter sweater itu, karena barang anak kecil tuh kita nggak tahu ya, apakah itu barang misalnya sweater biasa. Ya kalau sweater biasa, kalau ternyata empeng-empengnya, tahu empeng itu kalau nggak ada itu nggak bisa tidur itu loh. Ada ponakan saya itu pas masih kecil, sekarang udah besar sih dia, udah kerja dia. Pas masih kecil itu dia ke Jogja, kakak saya itu anak-anaknya kakak saya. Mereka udah rencana mau semingguan mungkin di Jogja gitu ya. Udah nyampe ke situ, empengnya itu ketinggalan. Wow, saya kagum sekali itu keputusannya. Mereka memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Wow, luar biasa. Instead of dia, ayolah, bisa lah, tapi
mereka sudah yakin bahwa usaha itu akan sia-sia mungkin ya, mendingan pulang ke Jakarta. Wow, itu ya, saya nggak tahu apakah sweater itu peng-pengnya. Kalau peng-pengnya kan bahaya itu. Dan apa yang terjadi, saya dikasih tip 50.000. Terima kasih ya untuk yang punya hati untuk melakukan itu. Ya, saya nggak berharap sih, tapi ya saya bersyukur kalau dapat tip 50.000 lagi. Ya lumayan itu. Oke, kita udah sampai pom bensin ini. Kita beli bensin dulu. Pertalite, Mbak? Oke, berapa? Kita hitung dulu ya. 70.000, Mbak? 70. Ya. Coba hitung lagi ya. Sorry ya, receh. Mbak. Tambah 1. Jadi 80. Udah terlanjur. Oh ya udah, oke. Sorry. 70 dari 0. Ya, makasih. Kita sudah selesai isi bensin ya. Itu tadi saya beli 70.000. Ya lagi ini uangnya lagi ada di itu semua tadi, di dompet wallet, apa nomor dompet wallet di itu, di aplikasi uangnya. Jadi saya membayar dari uang pembayaran cash dari customer. Sekarang kita akan jemput tamu ke East Park. East Park itu salah satu hotel yang lumayan bagus, recommended lah. Saya belum pernah nginep di situ sih. Jadi tapi ngelihat fisiknya, lihat penampilannya tuh keren ya. Terus kita akan mengantar mereka ke Jalan Malioboro. Kalau ada apa namanya tulisan Jalan Malioboro itu adalah titik di apa namanya titik awal Jalan Malioboro itu loh, yang ada signage-nya Jalan Malioboro yang legendaris itu, yang orang suka foto di situ. Karena itu jadi heboh sekali ya, maksudnya orang itu sampai ngantri hanya untuk foto di tulisan Jalan Malioboro itu. Akhirnya pemerintah Jogja memutuskan untuk membuat apa namanya tulisan Jalan Malioboro itu banyak sekali dan dipasang di sepanjang trotoar Malioboro. Oke, jadi mereka tuh mewakili yang legendaris itu loh, sama aja ya. Yang penting kan ada di Malioboro. Kita udah sampai ini. Ini suasana Jogja di malam hari ini ya. Ini di flyover di Jalan Sutomo. Sekarang saatnya mau pulang ya, tapi kita ada jemput tamu spesial, teramat spesial. Siapakah itu? Kita lihat sebentar lagi. Yuk coba, siapakah mereka? Nggak keluar karcisnya? Keluar tiketnya, Pak? Nggak keluar ya? Ya nanti bilang aja nggak keluar tiketnya. Oke ya. Makasih. Berapa tuh tiketnya? Halo. Halo, inilah tamu spesial kita. Halo. Aku dapat kartu spesial. Waduh. Where's your phone, Daniel? Sudah jemput Dina dan Daniel di sini. Kita mau pulang, tapi mau makan malam dulu. Di Kalasan aja. Oh, mau di Kalasan. Oke. Enak banget itu. Ini sudah habis. Before-nya belum sempat ke capture tadi. Ini tinggal ayam aja nih. Karena udah malam ya. Ramai sekali tempatnya. Seneng ya rasanya bisa pulang bareng sama istri dan anak, bisa menikmati. Jadi malam-malam pulang itu mereka tadi itu istilahnya explore ya, kita sebut tuh explore itu ya naik bus kemana ya, karena papanya lagi nyetir, lagi on beat, makanya mereka naik bus.
tapi kita ketemuan di suatu tempat dan kita makan malam bareng. Jadi ya tadi ceritanya kan saya langsung memutuskan untuk mengembalikan barang tersebut ke customer ya. Itu memang menurut saya ya, itu cara yang terbaik ya. Langsung, daripada itu nanti kita menunda-nunda, mungkin kita sedang gacor gitu ya, tapi ujung-ujungnya nanti kita malah terhambat karena kalau sudah ketutup akunnya ya kita nggak bisa ngapain. Apa aja sih barang-barang yang suka ketinggalan tuh ya macam-macam ya. Saya pernah ada topi topi wisuda, terus pernah ikat rambut, tumbler, terus apalagi ya yang itu yang membuat saya ketutup akunnya itu itu topi wisuda. Terus yang yang ikat rambut. Nah, tumbler itu juga langsung saya balik begitu, karena kedengeran ya, suaranya kedengeran. Nah, itu langsung balik. Jadi tak cari ke tokonya itu. Memang sedikit effort ya, tapi itu akan memudahkan kita. Sedikit effort tapi berujung bahwa kita akan tetap bisa on beat. Jadi seperti itu ya, untuk para teman-teman yang naik Grab, mohonlah sebelum meninggalkan mobil, please check again, lihat lagi apa yang ketinggalan, apa itu dilihatlah, dilihat 1 detik 2 detik, lihat apa yang ketinggalan ya. Terus buat para teman-teman driver ya, jangan segan-segan, jangan capek-capek untuk ngingetin ya, karena itu buat saya juga, buktinya masih ada yang ketinggalan kan. Jadi itu jadiin kebiasaan, tolong lihat lagi ya Kak, ya ada yang ketinggalan. Nah, semacam itulah, dengan cara-cara yang sangat halus, sehalus mungkin. Terima kasih. Seperti biasa, tetap semangat, sukses dan sehat selalu.